Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata kaya? Apakah itu tumpukan uang, mobil mewah, atau rumah besar dengan pemandangan indah? Atau mungkin kekayaan bagi Anda adalah kebebasan waktu, kebahagiaan keluarga, atau ketenangan batin? Apapun definisi kekayaan bagi Anda, salah satu hal yang paling pasti adalah kekayaan adalah hasil dari pola pikir, kebiasaan, dan tindakan yang konsisten. Dan hari ini teman, kita akan belajar dari salah satu komunitas yang dikenal karena kemampuan mereka membangun kekayaannya dengan cepat dan cerdas, yakni orang Tionghoa. Komunitas Tionghoa baik di Indonesia, Tiongkok maupun di seluruh dunia seringkali dikaitkan dengan kesuksesan finansial. Tapi ini bukan tentang stereotip atau keberuntungan. Ada prinsip-prinsip, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh, yang telah terbukti membawa hasil yang luar biasa. Di dalam perjalanan panjang ini kita akan menjelajahi 10 hal utama yang dilakukan orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cara berpikir, bekerja, dan hidup yang bisa kita pelajari dan terapkan di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi duduklah dengan nyaman, ambil secangkir teh atau kopi, dengarkan musik relaksasi yang mengalir lembut, dan biarkan pikiran Anda terbuka. Ini adalah perjalanan untuk menemukan rahasia kesuksesan yang tidak hanya mengubah dompet Anda, tetapi juga cara Anda memandang dunia. Salah satu nilai inti yang dipegang oleh banyak orang Tionghoa adalah kerja keras. Mereka percaya bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kekayaan tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari usaha yang konsisten dan tekun. Banyak keluarga Tionghoa mengajarkan anak-anak mereka sejak kecil untuk menghargai kerja keras, baik itu melalui membantu di bisnis keluarga, belajar dengan giat, atau mengelola waktu dengan disiplin. Bayangkan ini, seorang anak kecil yang membantu orang tuanya di toko kelontong setelah pulang sekolah. Dia belajar menghitung uang, melayani pelanggan, dan memahami pentingnya setiap rupiah yang masuk. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang melatih mentalitas bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Kerja keras bukanlah beban, tetapi sebuah investasi untuk masa depan. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Mulailah dengan hal kecil, dengan langkah yang kecil. Jika Anda ingin membangun kekayaan, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan saya? Mungkin itu belajar keterampilan baru, menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi, atau sekadar bangun lebih pagi untuk menyelesaikan tugas. Kerja keras adalah fondasi, dan tanpa fondasi yang kuat, impian besar hanya akan menjadi angan-angan. Orang Tionghoa dikenal memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak hanya berpikir tentang apa yang terjadi hari ini atau besok, tetapi tentang apa yang akan terjadi dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Ini adalah salah satu rahasia utama di balik kesuksesan finansial mereka. Mereka membuat rencana jangka panjang, baik untuk bisnis, investasi, maupun kehidupan pribadi. Misalnya, banyak pengusaha Tionghoa yang mulai bisnis kecil dengan visi untuk menjadikannya besar. Mereka tidak tergoda untuk menghabiskan keuntungan pertama mereka untuk gaya hidup mewah. Sebaliknya, mereka menginvestasikan kembali keuntungan tersebut untuk memperluas bisnis, membeli aset, atau mengembangkan jaringan. Ini adalah pola pikir yang fokus pada masa depan, bukan kenikmatan sesaat. Bagaimana kita bisa menerapkan ini? Mulailah dengan membuat visi untuk diri Anda sendiri. Di mana Anda ingin berada dalam 10 tahun? Apa yang perlu Anda lakukan sekarang untuk sampai ke sana? Tulis tujuan Anda, buat rencana, dan patuhi itu. Ingat, kekayaan bukanlah sprint, tetapi maraton. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke garis finish. Jika ada satu hal yang lebih benar-benar membedakan orang Tionghoa dalam keuangan, itu adalah disiplin mereka dalam mengelola uang. Mereka dikenal sangat hemat, tetapi hemat di sini bukan berarti pelit. Hemat berarti bijaksana dalam menggunakan sumber daya, memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki tujuan, dan selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi.
Banyak keluarga Tionghoa mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup di bawah kemampuan finansial mereka. Misalnya, meskipun mereka mampu membeli mobil mewah, mereka mungkin memilih mobil yang lebih sederhana dan mengalokasikan dana tersebut untuk investasi properti atau bisnis. Mereka juga sering menggunakan prinsip 70-20-10. 70% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan atau investasi, dan 10% untuk amal atau hiburan. Apa yang bisa kita pelajari? Mulailah dengan melacak pengeluaran Anda. Buat anggaran sederhana dan patuhi itu. Sisihkan sebagian pendapatan Anda setiap bulan, bahkan jika itu hanya 10% saja. Ingat, kekayaan tidak hanya tentang seberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak Anda simpan dan kembangkan. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam budaya Tionghoa. Banyak keluarga Tionghoa yang menganggap pendidikan sebagai investasi terbaik untuk masa depan. Mereka tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pada pembelajaran sepanjang hayat. Mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan, dan tetap relevan di dunia yang terus berubah. Bayangkan seorang pengusaha Tionghoa yang menghadiri seminar, membaca buku, atau belajar teknologi baru meskipun usianya sudah tidak muda. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan itu bisa diubah menjadi peluang finansial. Misalnya, banyak dari mereka yang sukses di bidang teknologi atau perdagangan karena mereka terus belajar dan beradaptasi dengan tren pasar. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Jangan pernah berhenti belajar, teman. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, mengikuti kursus, atau mendengarkan podcast yang relevan dengan tujuan Anda. Pengetahuan yang Anda peroleh hari ini bisa menjadi kunci kesuksesan Anda di masa depan. Dalam budaya Tionghoa, hubungan atau yang sering disebut guangxi adalah aset yang sangat berharga. Mereka percaya bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada apa yang Anda tahu, tetapi juga pada siapa yang Anda kenal. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain, baik itu mitra bisnis, pelanggan, atau komunitas, adalah bagian penting dari strategi mereka untuk mencapai kekayaan. Misalnya, seorang pengusaha Tionghoa mungkin menghabiskan waktu untuk menghadiri acara komunitas, menjalin hubungan dengan pemasok, atau sekedar menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Mereka tahu bahwa hubungan yang kuat bisa membuka pintu peluang baru, seperti kemitraan bisnis atau rekomendasi pelanggan. Bagaimana kita bisa menerapkannya? Mulailah dengan berinvestasi dalam hubungan Anda. Luangkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang di sekitar Anda. Dengarkan kebutuhan mereka, dan tawarkan bantuan jika memungkinkan. Jaringan yang kuat adalah seperti jembatan menuju kesuksesan. Semakin banyak jembatan yang Anda bangun, semakin banyak jalan yang bisa Anda tempuh. Orang Tionghoa yang sukses itu tidak takut mengambil resiko, tetapi mereka tidak sembarangan. Mereka mengambil resiko yang terukur. Artinya, mereka melakukan riset, menghitung peluang, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sebelum melangkah. Banyak pengusaha Tionghoa yang memulai bisnis dengan modal kecil, tetapi mereka berani mencoba karena mereka telah mempelajari pasar dan memiliki rencana cadangan. Contohnya, seorang pedagang mungkin memulai dengan menjual satu jenis produk di pasar lokal. Jika berhasil, mereka akan memperluas bisnis ke pasar yang lebih besar. Jika gagal, mereka belajar dari kesalahan dan mencoba pendekatan baru. Sikap ini memungkinkan mereka untuk terus maju tanpa terjebak dalam ketakutan dan kegagalan. Apa pelajaran untuk kita? Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita, tetapi lakukanlah dengan bijak. Sebelum mengambil risiko besar, seperti memulai bisnis atau berinvestasi, pelajari sebanyak mungkin tentang peluang tersebut. Buat rencana dan selalu siapkan pintu keluar jika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang Tionghoa yang memilih jalur kewirausahaan sebagai cara untuk membangun kekayaan. Mereka seringkali memulai bisnis kecil seperti toko kelontong, restoran, atau usaha perdagangan dan mengembangkannya dari waktu ke waktu. Mereka melihat bisnis sebagai cara untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, bukan hanya mengendalikan gaji bulanan. Yang menarik, mereka seringkali memulai dengan apa yang mereka miliki. Tidak perlu modal besar atau ide yang sangat orisinal.
Seorang pengusaha Tionghoa mungkin memulai dengan menjual makanan ringan di pasar, lalu mengembangkan bisnis itu menjadi restoran atau bahkan waralaba. Kuncinya adalah memulai, belajar dari pengalaman dan terus belajar memperbaiki diri. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kita ingin membangun kekayaan, pertimbangkan untuk memulai bisnis sampingan. Tidak perlu besar, mulailah dengan sesuatu yang kita kuasai, seperti menjual produk secara online atau menawarkan jasa tertentu. Yang terpenting adalah berani memulai dan terus belajar sepanjang perjalanan. Dalam budaya Tionghoa, keluarga adalah pusat dari segalanya. Banyak bisnis Tionghoa yang sukses adalah bisnis keluarga, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Ini menciptakan sistem pendukung yang kuat, baik secara emosional maupun finansial. Selain itu, komunitas juga memainkan peran besar. Orang Tionghoa seringkali saling mendukung di dalam komunitas mereka, baik melalui pinjaman tanpa bunga, berbagi informasi bisnis, atau memberikan rekomendasi. Ini menciptakan ekosistem di mana semua orang bisa tumbuh bersama. Apa yang bisa kita pelajari? Hargai keluarga dan komunitas kita. Mereka adalah sumber kekuatan dan dukungan. Jika Anda memiliki ide bisnis, diskusikan dengan keluarga atau teman dekat. Mungkin mereka bisa memberikan saran, dukungan, atau bahkan menjadi mitra kita. Bersama, kita bisa jadi lebih kuat. Waktu adalah aset yang sangat berharga dan orang Tionghoa memahami ini dengan baik. Mereka dikenal sangat disiplin dalam mengelola waktu, memastikan bahwa setiap jam digunakan secara produktif. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak penting, tetapi fokus pada tindakan yang membawa mereka lebih dekat kepada tujuan mereka. Misalnya, seorang pengusaha Tionghoa mungkin bangun pagi untuk merencanakan hari, bekerja keras di siang hari, dan menghabiskan malam untuk belajar atau menjalin hubungan. Mereka tahu bahwa waktu yang terbuang adalah peluang yang hilang. Bagaimana kita bisa menerapkannya? Mulailah dengan mengaudit waktu kita. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti media sosial atau menonton TV? Cobalah untuk membuat jadwal harian yang mencakup waktu untuk bekerja, belajar, dan istirahat. Ingat, waktu adalah uang, dan dengan mengelolanya dengan baik, Anda bisa menciptakan lebih banyak peluang untuk sukses. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah sikap rendah hati dan rasa syukur. Banyak orang Tionghoa yang sukses tetap rendah hati, meskipun mereka telah mencapai kekayaan besar. Mereka tidak menyombongkan diri atau menghamburkan uang untuk pamer. Sebaliknya, mereka bersyukur atas apa yang mereka miliki dan terus bekerja untuk memperbaiki diri. Rasa syukur ini juga membantu mereka tetap fokus. Alih-alih merasa puas dengan apa yang telah dicapai, mereka melihat setiap kesuksesan sebagai langkah menuju tujuan yang lebih besar. Sikap ini menciptakan lingkaran positif, yakni semakin bersyukur mereka, semakin termotivasi mereka untuk terus maju. Apa yang bisa kita pelajari? Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri. Tulis 3 hal yang membuat kita bahagia atau bangga hari ini. Sikap rendah hati dan bersyukur akan menjaga kita tetap fokus dan termotivasi, bahkan di saat-saat sulit. Teman-teman, perjalanan panjang kita hari ini telah membawa kita melalui 10 hal yang dilakukan orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya, yakni diantaranya kerja keras, visi jangka panjang, disiplin keuangan, pendidikan, jaringan, risiko terukur, kewirausahaan, keluarga, manajemen waktu, dan akhirnya belajar tentang kerendahan hati. Ini bukan sekedar daftar kebiasaan, tetapi sebuah filosofi hidup yang bisa kita adopsi untuk menciptakan kekayaan, baik dalam bentuk uang, kebahagiaan, maupun makna. Sekarang teman-teman, musik relaksasi ini masih mengalir. Tanyakan pada diri kita, apa langkah pertama yang akan saya ambil hari ini? Mungkin itu membuat anggaran, mendaftar kursus baru, atau sekadar menulis tujuan kita. Apapun itu, mulailah sekarang. Kekayaan tidak datang dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Terima kasih telah mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini kepada teman-teman kita. Bersama kita membangun kehidupan yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih bahagia.
Sampai jumpa di video berikutnya.